Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Subhan Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban zakat sebagai bentuk syukur kami atas nikmat-Mu. Kami mohon ridho dan keberkahan-Mu, Ya Allah, atas harta kami. Jadikanlah zakat ini sebagai penyuci diri dan penyempurna ibadah kami. Ya Allah, Ya Karim, limpahkanlah keberkahan bagi para muzaki yang dengan ikhlas menyerahkan sebagian hartanya di jalan-Mu. Karuniakanlah kepada mereka kesehatan, kelapangan rizki, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikanlah harta yang mereka keluarkan sebagai wasilah kebaikan yang terus mengalir, membawa manfaat bagi sesama, dan memberatkan amal kebaikan di hari akhir. Ya Allah, Ya Halim, rahmatilah para mustahik yang menerima zakat ini. Jadikanlah zakat ini sebagai sarana untuk meringankan beban mereka, mengangkat derajat mereka, serta membuka pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, dilanjutkan dengan penyerahan program bantuan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kepada 5 orang perwakilan penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang sangat terhormat dan kita banggakan semuanya, Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang kami hormati, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Ketua BPK, Menteri-Menteri Koordinator, dan semua menteri yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan semua lembaga pimpinan badan lembaga negara Republik Indonesia, serta para gubernur, pimpinan Basnas seluruh Indonesia, dan juga saudara-saudara pulas seluruh Indonesia, dan masyarakat yang saat sekarang ini menunggu di seluruh Indonesia. Mohon maaf kami persingkat karena laporan kami ini berjumlah 25 halaman, tetapi karena beliau Bapak Presiden akan ada acara, oleh karena itu kami akan gunakan waktu 5 menit untuk menyampaikan ini. Alhamdulillah, pada hari ini 27 Maret bertepatan dengan 27 Ramadan. Kita diterima oleh Bapak Presiden Prabowo di Istana Negara ini, yang alhamdulillah ini pengaruhnya sangat besar sekali. Kami sampaikan
bahwa pengaruh dari zakat istana ini, Basnas setiap tahun itu rata-rata naik 30-40% se-Indonesia. Bahkan di Papua, kemarin kami mendapatkan laporan ada satu daerah yang naiknya 60%. Ini menunjukkan betapa pengaruhnya yang luar biasa. Alhamdulillah pula pada tahun ini potensi zakat kita masih seperti kemarin 327 triliun. Tetapi kami baru bisa mengumpulkan 41 triliun se-Indonesia, baik itu Basnas maupun LAS. Sedangkan Basnas pusat sendiri, Basnas di Jakarta mendapatkan atau kami kumpulkan 1,2 triliun. Itu saja peningkatannya luar biasa. Dari yang semula tahun 2021 itu sebesar 500 miliar, kemudian 22 634 miliar, 23 88 miliar, 882 miliar, tahun 2024 sudah 1,2 triliun. Dan insya Allah di tahun 2025 ini kami targetkan 1,35 triliun. Dan alhamdulillah muzakinya juga sangat berkembang, peningkatannya luar biasa. 2021 10 juta orang, 2022 menjadi 21 orang, 2023 menjadi 27 juta orang, maksud saya 2 jutaan itu, dan insya Allah 2024 kemarin 28,1 juta orang. Jadi artinya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang luar biasa, yang insya Allah juga tidak akan menyimpan hartanya, tapi ada sebagian yang diberikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Alhamdulillah pula dari situ kami bisa melakukan banyak program untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pula kemarin ada satu zakat yang terbesar yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia sebesar 264 miliar rupiah. Dan dengan begitu alhamdulillah pula kami bisa bekerja sama dengan banyak kementerian. Dan terakhir kami menginisiasi adanya pengiriman tenaga magang ke Jepang dengan Kementerian Tenaga Kerja. Insya Allah kami siap mengirimkan setiap tahun 2.000 orang ke Jepang dengan pendidikan yang kami biayai dari Basnas Republik Indonesia. Dan dengan begitu kami merasa bahwa apa yang kita lakukan saat sekarang ini adalah bagian dari kita mempersiapkan generasi kuat yang akan datang. Bonus demografi dan proyeksi Indonesia Emas tahun 2024 yang telah menjadi tonggak pembangunan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dengan mencanangkan Astacita yang memungkinkan keterlibatan semua pihak untuk berperan meraih masa depan dengan fasilitasi dan hak yang sama. Mengangkat derajat orang miskin, mengangkat derajat orang desa, mengangkat derajat orang-orang lemah. Bahkan secara khusus makan bergizi gratis yang sedang digalakkan saat sekarang ini memungkinkan munculnya generasi yang kuat secara fisik dan otaknya cerdas di masa yang akan datang. Oleh karena itu program kami memang kami sesuaikan dengan itu karena kami juga berdasarkan ayat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar.
kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan itu. Dengan demikian, apa yang dilakukan saat sekarang ini, dengan astacita dan makan bergizi gratis bagi kami persis dengan ayat ini. Maka dari itu, tidak ada kata lain kecuali apa yang kami lakukan bersinergi terus dengan program-program pemerintah. Dan demikian juga kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden Prabowo tahun 2024 kemarin di Kairo, Mesir, di KTT G8 Basnas memperkuat program membasuh luka Palestina yang saat sekarang ini telah terkumpul sejumlah 452 miliar khusus untuk Palestina. Dan itu mukoyat itu tidak bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Mereka menyumbang hanya untuk khusus Palestina. Dan itu diantaranya juga karena pidato Bapak Presiden waktu di Mesir. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sampai dengan sekarang ini Basnas telah dipercaya dan alhamdulillah kami meraih 91 penghargaan baik nasional maupun internasional. Sehingga insya Allah apa yang kami lakukan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia dan insya Allah dunia. Demikian sekali lagi, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Presiden. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya simbolis penyerahan program bantuan masyarakat Basnas kepada perwakilan penerima program bantuan masyarakat Basnas dimohon menempati tempat. Kepada Ketua Basnas berkenan menyerahkan simbolis program bantuan Basnas. 1. Program Z-Coffee untuk disabilitas Saudari Ulfa Nurelisa Gurmilang. 2. Program pemagangan SDM ke luar negeri, Saudara Cepi Maulana. 3. Program Z-Mart oleh Saudari Kustini. 4. Program Z-Auto oleh Bapak Ahmad Syaihu. 5. Program Rumah Layak Huni Basnas, Bapak Anang. Kami persilakan. Mohon izin dimohon berkenan foto bersama. Baik, mohon izin kami pandu Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kami ulangi, 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Saudara Ahmad Muzani. Yang saya hormati Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin.
para menteri koordinator, para menteri, wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan yang hadir, para penasihat khusus Presiden, Jenderal Wiranto dan Jenderal Dudung yang saya hormati, Kepala Badan, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang saya hormati Saudara Gubernur Bank Indonesia, Saudara Peri Wajo, Saudara Wakil Ketua BPK RI, Saudara Ketua KPK, serta para Direktur Utama BUMN yang hadir. Yang saya hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, beserta seluruh pimpinan Basnas Provinsi yang hadir, dan seluruh undangan yang saya hormati, serta seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kesehatan, yang kedamaian yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di bulan yang suci ini untuk menghadiri acara yang sangat mulia. Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan seluruh pihak yang telah mengorganisir acara ini, serta kepada seluruh yang berkenan hadir. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-27 di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Saudara-saudara, acara ini kita laksanakan sudah sangat dekat dengan saat mudik. Semoga kita semuanya dan seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi sebagian besar rakyat kita, mudik adalah suatu tradisi, dapat berkumpul kembali dengan keluarga, kerabat, dan orang-orang dekat, kembali ke kampung, merayakan Lebaran dengan damai dan dengan sukacita. Namun, tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial.
Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tadi dilaporkan bahwa potensi kita masih banyak, masih sangat besar, yaitu 327 triliun. Penerimaan tahun ini 41 triliun. Dalam perhitungan kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar 30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrim. Berarti saudara-saudara, peran daripada Basnas sangat penting, sangat strategis, dan saya menghargai, saya menghormati kerja keras saudara-saudara yang juga diapresiasi dan dihormati di luar negeri. Di Palestina, di Timur Tengah, pekerjaan Basnas sangat dihormati dan Basnas selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih Basnas. Mari kita bekerja dan berusaha untuk memperkuat Basnas kita dalam beberapa bidang. Menteri-menteri KL yang punya otoritas mungkin bisa berpikir caranya bagaimana kita menyalurkan lebih banyak kekuatan kepada Basnas kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Pengeluaran zakat harus dilakukan transparan dan efektif. Sebagaimana semuanya, pekerjaan pemerintahan kita harus transparan, harus efektif, harus sampai ke mereka yang membutuhkan, harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya dan setertib-tertibnya. Saudara-saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita laksanakan ibadah kita sampai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat bekerja Basnas. Laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarum salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selanjutnya dimohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua Badan Amil Zakat Nasional berkenan menuju tempat meja penyerahan zakat. Pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang pada hari ini melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyerahkan zakat di Istana Negara Jakarta. Bisa dilihat di layar televisi Anda pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyerahkan zakat kepada Basnas, dan agenda penyerahan zakat sendiri ini juga turut dihadiri seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, kemudian Kepala Staf Angkatan dan juga jajaran pejabat tinggi negara lainnya. Dan pemirsa, dana zakat yang terkumpul ini oleh Basnas nantinya juga akan disalurkan kepada para masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan di tanah air.
Dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Basnas Nur Ahmad tadi menyampaikan bahwa tahun ini potensi zakat selanjutnya ada Bapak Ibu sebanyak undangan, kami persilakan untuk menuju meja penyerahan zakat. Dapat kami informasikan bahwa untuk pembayaran zakat dapat menggunakan kartu debit maupun cash. Terima kasih. Berdasarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, potensi zakat tahun ini adalah sebesar 327 triliun rupiah dan penerimaan tahun ini untuk zakat se-Indonesia adalah sebesar 41 triliun rupiah. Dan untuk di Basnas Pusat ini ada sebesar 1,2 triliun rupiah penerimaannya dan dapat dikatakan bahwa peningkatan zakat tahun ini luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa zakat sendiri ini juga dapat menghilangkan kemiskinan absolut, di mana untuk menghilangkan kemiskinan absolut ini hanya membutuhkan 30 triliun rupiah. Dan Presiden Prabowo juga menyampaikan dengan adanya kemiskinan ekstrim di Indonesia tahun ini, peran Basnas ini sangat strategis untuk turut dalam melakukan pengentasan kemiskinan di tanah air. Artinya dapat dikatakan bahwa dana yang dikumpulkan dari dana zakat ini juga bisa ikut membantu akselerasi pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto. Dapat dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, ini merupakan prosesi penyerahan zakat di mana sudah ada sejumlah muzaki yang bertugas untuk menerima zakat dari sejumlah pejabat yang berada di Istana Negara pada hari ini. Program zakat di Istana Negara sendiri ini memang merupakan tradisi yang sudah berlangsung selama 15 tahun yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan tahun ini kembali dilaksanakan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pelaksanakan zakat atau penyerahan zakat ini diikuti tadi pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian Kepala Lembaga Tinggi Negara, pejabat kementerian atau lembaga, kemudian juga Direksi BUMN, Penasihat Khusus Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, kemudian Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Non-Kementerian, Gubernur BI, dan juga jajaran stakeholder lainnya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, potensi zakat tahun ini mencapai 327 triliun. Namun untuk sementara penerimaan zakat se-Indonesia ini sudah mencapai 41 triliun rupiah. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa zakat ini dapat membantu menghilangkan kemiskinan absolut, di mana kemiskinan absolut dapat dihilangkan dengan 30 triliun rupiah. Dan dengan adanya kemiskinan ekstrim, peran Basnas ini sangat strategis untuk turut dalam melakukan pengentasan kemiskinan.
Dapat dilihat di layar televisi Anda pemirsa, di sebelah kiri ini merupakan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Jenderal Agus Subianto ini sedang melakukan prosesi penyerahan zakat. Di sebelah kanan layar televisi Anda pemirsa, ini merupakan Presiden Prabowo Subianto yang pada hari ini tadi sudah menyerahkan zakat langsung yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda dan akan dilanjutkan oleh rekan Sabrina Hasila.